Saudaraku yang terkasih, Shalom. Halo. Ya, selamat bertemu kembali bagi kita semua, saudara-saudara yang terkasih. Dan selamat datang bagi Bapak Ibu atau saudara yang terkasih yang boleh baru kali ini bersama-sama dengan kita beribadah di tempat ini. Baik saudaraku yang terkasih, kami undang Bapak Ibu saudara untuk bangkit berdiri, dan sambil kita persiapkan hati dan pikiran kita, Bapak Ibu kami persilahkan untuk ambil saat teduh sejenak, kami persilahkan. Haleluya, haleluya. Baik, saudara yang terkasih, sebagai pujian pembuka untuk kita semua, kita pujikan Tuhan kita dari Kidung Jemaat nomor 1. Haleluya, pujilah Allah.
Mari kita terima potum dan salam yang berbunyi demikian. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bawalah aku berjalan dalam hadirat-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkau Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Haleluya. Haleluya, Bapak Ibu yang terkasih, kami persilahkan duduk kembali. Baik, mari kita serahkan ibadah kita pada pagi hari yang indah ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memberikan kami napas kehidupan dan memberikan kesempatan pada saat ini untuk datang di hadapan-Mu bersama-sama jemaat-Mu pada saat ini ya Tuhan, untuk beribadah kepada-Mu, memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Bahkan kami akan diberkati oleh firman Tuhan melalui hamba-Mu Bapak Mangunjak Gultom. Mari ya Bapak, berkati kami pribadi lepas pribadi. Biarlah damai dan sukacita daripada surga hadir di hati kami pada saat ini, memberikan damai sehingga kami boleh mengikuti ibadah pada saat ini dengan sukacita daripada Engkau. Kami ya Tuhan yang ambil bagian di dalam pelayanan pada saat ini, kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan serta tuntunan daripada Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi. Sebelum kami ya Tuhan lebih dalam lagi masuk dalam hadirat-Mu, terlebih dahulu ya Tuhan, ampunkan segala dosa dan perbuatan kami, agar kami layak di hadapan-Mu untuk memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi, kami serahkan ya Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga paripurna hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, pembacaan Mazmur pada pagi hari ini, kita buka Alkitab kita dari Matius 37. Matius 37
Maaf saudara. Oh, maaf, bukan dari Matius ya, dari Mazmur Bapak Ibu ya. Dari Mazmur 37. Dari Mazmur 37 ayatnya yang pertama sampai yang ke-6. Mazmur 37 ayatnya yang pertama sampai yang ke-6. Kita akan baca bersama-sama. Mazmur 37 ayatnya yang pertama sampai yang ke-6 dengan perikop kebahagiaan orang fasik semu dari Daud. 1, 2, ya. Janganlah marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka lisut seperti rumput, layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembira karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Amin. Terpujilah Tuhan Allah kita, karena Allah peduli atas pergumulan orang-orang yang setia kepadanya. Ya, baiklah, sebagai ungkapan rasa sukacita kita, kami undang Bapak Ibu yang terkasih untuk bangkit berdiri. Kita pujikan Tuhan kita dari buku pujian kita nomor 178, Tahun Yobel.
Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang luka, kembali bersorak hebat ini. Tahun pembebasan. Tahun apa saudaraku? Sebab ini tahun pembebasan. Sekali lagi. Sebab ini tahun pembebasan. Haleluya, haleluya. Mari kita berikan kemuliaan kepada Tuhan kita. Bapak Ibu yang terkasih, kami persilahkan duduk kembali. Baik, saudaraku yang terkasih, sebagai hukum kasih pada pagi hari yang indah ini, kembali kita membuka Alkitab kita dari Kolose 3 ayatnya yang ke-12 sampai yang ke-14. Kolose 3 ayatnya yang ke-12 sampai yang ke-14 saya akan bacakan untuk kita semua. Bapak Ibu yang terkasih boleh mengikutinya di dalam hati dan menyimaknya. Demikian firman Tuhan. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, dari hukum kasih yang sudah sama-sama kita dengarkan pada pagi hari ini, bahwa kita sebagai manusia yang lemah, yang memiliki keterbatasan, kita tidak dapat melaksanakan hukum kasih tersebut dengan sempurna di hadapan Tuhan kita bersama-sama dengan saudara kita, baik itu tetangga kita, bahkan sekalipun di dalam keluarga kita. Baik saudaraku yang terkasih, sebelum kita masuk di dalam doa pengampunan dosa, kita pujikan Tuhan kita. Kita katakan, terlalu besar kasih Allah. Kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Kita katakan sekali lagi, telah kulihat, telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar
nyanyikan kembali dengan sungguh-sungguh. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita dan tinggalku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Hidup menyerahkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Tercurah untuk menebus hidupku. Sekali lagi, tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita tundukkan kepala kita. Benar ya Bapa, kasih-Mu terlalu besar, bahkan terlalu mahal ya Tuhan Yesus, untuk dicurahkan di Bukit Golgota 2000 tahun yang lalu, untuk menebus kami, untuk menyelamatkan kehidupan kami. Engkau teramat baik ya Tuhan Yesus, di mana Engkau peduli akan kehidupan kami, sehingga Engkau dengan rela menyerahkan nyawa-Mu untuk menebus dosa-dosa kami. Untuk itu ya Tuhan Yesus, pada saat ini jemaat-Mu di tempat ini datang kepadamu ya Tuhan, memohon pengampunan daripada Engkau ya Bapa. Ampunkan segala dosa dan perbuatan kami ya Tuhan Yesus, yang telah kami perbuat bersama-sama dengan saudara kami, baik itu di tengah-tengah keluarga kami, terhadap anak kami, terhadap istri ataupun suami kami. Kami sering lalai ya Tuhan Yesus, bahkan mementingkan kepentingan kami sendiri ya Tuhan Yesus, di mana keegoan kami ya Tuhan Yesus terlalu besar dibanding dengan kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Untuk itu ya Bapa, berbelas kasihanlah Engkau kepada kami. Bebaskan kami ya Tuhan Yesus dari dosa-dosa kami. Sucikan kami ya Tuhan Yesus, sehingga kami ya Tuhan pada saat ini boleh layak di hadapan-Mu, bahkan mendapat sukacita daripada Engkau, karena Engkau memberikan anugerah keselamatan kepada kami. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Bapak Ibu yang terkasih, terpujilah Allah kita, di mana di tempatnya yang maha tinggi, bahwa dikatakan janji Tuhan kepada kita, sekalipun dosamu merah seperti kermisi akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan hanya Bapa kita Tuhan Yesus Kristus di tempatnya maha tinggi, karena kasih-Nya kita diberikan pengampunan. Ya, terima kasih Tuhan Yesus. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita buka kembali Alkitab kita. Kita akan membacakan berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru terambil dari Matius 6 Matius 6
ayatnya yang ke-33 sampai yang ke-34. Kita akan bacakan secara bersama-sama. Demikian firman Tuhan. 1, 2, iya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditumpahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Karena kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Kita melalui firman Tuhan sebagai berita anugerah dan petunjuk hidup baru diingatkan bahwa kesusahan sehari cukuplah sehari. Jadi kita dikatakan Allah bahwa Allah itu peduli di dalam kehidupan kita. Amin. Ya, kami undang Bapak Ibu yang terkasih untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Bersama-sama umat di dunia mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, kami persilahkan duduk kembali. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita akan menerima berita sukacita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Mangunjak Gultom. Namun sebelumnya sambil kita mempersiapkan hati dan pikiran kita pujikan Tuhan kita katakan Roh Allah yang hidup.
Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Kami berdiri di hadapan Tuhan pada siang hari ini ya Tuhan kami yang mulia. Karena kami rindu diberkati kebenaran firman Tuhan melalui sabda-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan bagi kami anak-anak-Mu. Dengan suara-Mu yang lembut itu melalui kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan kami yang mulia. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Amin. Silakan duduk. Salam bagi kita semua. Selamat beribadah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kejadian 25. Kejadian 25 ayatnya yang ke-29 sampai dengan yang ke-34. Kita akan baca bersama-sama. Kejadian 25 ayatnya yang ke-29 sampai dengan ke-34, perikopnya Esau dan Yakub. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Tetapi kata Yakub, juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungan kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri pergi. Demikianlah Esau memandang ringan. Terima kasih atas pembacaan firman Tuhan pada siang hari ini. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Apa itu hak kesulungan, saudaraku dalam Tuhan Yesus? Esau itu menganggap ringan hak kesulungan itu karena sepele saja, masalah perut. Dia tidak menghargai hak kesulungannya, saudaraku dalam Tuhan Yesus. Yesus itu adalah buah sulung dari segala orang yang hidup, yang percaya kepada Yesus. Kita mendapat warisan hak kesulungan itu. Yohanes 1 ayatnya 12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Jadi kita berhak hak kesulungan itu. Tetapi banyak orang menganggap ringan hak kesulungannya itu dan meninggalkan hak kesulungan itu lalu pergi tanpa alasan karena masalah-masalah sepele aja. Mungkin kita ingat dulu peristiwa Ratu Diana dulu. Karena masalah dalam keluarga, dia meninggalkan keluarganya. Karena menganggap ringan hak kesulungan itu, saudaraku. Dan pergi bersama namanya Dodi Alpayet. Dan matinya tragis. Mati tumburan. Karena hal sepele saja, dia menganggap ringan hak-hak kesulungan itu, saudaraku dalam Tuhan Yesus. Dia tidak ingat lagi masa depan. Yaitu dia punya hak kesulungan itu melalui Yesus penebusannya di dalam kita. Melalui darahnya. Dan dikatakan setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah.
Kita ini anak-anak Allah. Kita ini ahli waris hak kesulungan itu, saudaraku Tuhan Yesus. Jangan kita menganggap enteng hak kesulungan itu karena masalah sepele seperti Esau itu. Hanya masalah makanan aja. Banyak orang meninggalkan Tuhan karena jabatan, karena uang, menjadi istri simpanan di luar sana. Karena uang, meninggalkan hak kesulungannya. Tetapi kita ingat firman Tuhan pada kita. Diberinya kuasa. Memang kita tanah liat, saudaraku. Tetapi Yesus itu simpenjunan. Makanya dikatakan Yohanes 14 ayat 9, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa itu, katanya. Buah sulung itu adalah Bapa itu sendiri. Dan kita ahli warisnya. Kalau kita lihat masalah sepele-sepele aja, banyak. Saya juga pernah diguncangkan iman saya, saudaraku, nama Tuhan Yesus. Karena anak kami bicara pacaran dengan orang yang tidak seiman. Walaupun katanya orang itu mau jadi orang Kristen. Tapi saya kurang percaya. Saya seperti diiris sembilu hati saya. Tetapi tidak saya simpan permasalahan saya ini. Saya bawa ke forum, saya bawa ke hamba Tuhan supaya didoakan itu. Jadi jangan kita simpan masalah kita itu. Ada Bapa di surga yang selalu memandang kepada kita 24 jam, saudaraku Tuhan Yesus. Kita ingat firman-Nya itu. Kita diberi kuasa juga. Apa itu kuasa itu? Coba kita gambarkan dulu kuasa itu ya. Kalau seorang polisi lalu lintas berdiri di pinggir jalan, dia hanya meniup peluit saja, kendaraan kita disuruh berhenti. Sekalipun polisi itu kurus atau gemuk, kecil atau besar, karena kuasa sebagai polisi lalu lintas, kita akan berhenti. Tanpa kekuatannya, kalau mengandalkan kekuatannya, mungkin akan mati dia ketumbur mobil. Begitu juga dalam kehidupan kita, saudara Tuhan Yesus. Kita tidak boleh mengandalkan kekuatan dalam kehidupan itu. Begitu firman Tuhan. Selalu mengandalkan kuasanya. Karena Efesus 1 ayat 19 berkata, dan begitu hebat kuasanya bagi kita yang percaya, katanya. Hebat sesuai dengan kekuatan kuasanya itu. Cuman polisi berdiri, semprit, kita berhenti. Tidak mengandalkan kekuatannya. Begitu juga kita. Dan bukan itu aja. Di Yohanes 14 ayat 12 dikatakan, barang siapa percaya kepadaku, katanya, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, kata Yesus itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi kalau kita percaya kepada Yesus, diberi kita perintah, diberi kuasa untuk melakukan apa yang dilakukan Tuhan Yesus sendiri. Mungkin sejarah-sejarah gereja, apa yang dilakukan Yesus, menghidupkan orang mati, mengusir setan, sudah dilakukan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saya pernah melihat seorang gadis kesurupan. Berkumpullah dukun-dukun untuk mengusir roh jahat dari seorang gadis ini. Apa yang terjadi? Malah diketawain sang dukun-dukun karena mereka tidak punya kuasa. Kalau kita punya kuasa, kita harus mengalami, saudara Tuhan Yesus. Sekalipun anak kecil, tua dan muda, besar dan gemuk itu, diberi hak yang sama atas kuasa Roh Kudus itu. Tetapi kita ingat, tidak diberi hak untuk menguasai Roh Kudus itu, saudara Tuhan Yesus. Diberi kita haknya, tetapi tidak diberi hak untuk menguasai Roh Kudus itu, saudara Tuhan Yesus. Kita ingat, memang kita tanah liat, tetapi diberi kita anugerah kuasanya, saudara Tuhan Yesus. Dia adalah seorang penjunan. Sekalipun kita ahli waris hak kesulungan itu, kita tetap tanah liat, saudara Tuhan Yesus. Jadi kita percayalah kepada Tuhan Yesus.
bahwa kuasanya ada dalam diri saudara dan saya. Walaupun hidup kita terbatas, tetapi Tuhan itu kekal selamanya dan firman-Nya. Mungkin kita sering merasa situasi yang tidak mengenakan dalam kehidupan kita, saudaraku Tuhan Yesus. Karena kita lupa kadang bahwa Dia adalah Tuhan yang maha kuasa dan tidak terbatas kuasa saudaraku Tuhan Yesus. Jadi melalui hak kesulungan itu, penebusannya melalui kematiannya, penebusan darahnya, kita diberi anugerah hak yang sama. Jadi bukan karena pendeta, bukan karena majelis, semua yang tua, muda dan kecil besar sama, seperti polisi lalu lintas tadi saudaraku Tuhan Yesus. Jadi Paulus berkata di 2 Korintus 4 ayat 8 itu menggambarkan ketika kita terjepit dan teraniaya, kita jangan putus asa karena ada pengharapan di dalam Yesus, saudaraku Tuhan Yesus. Ada pengharapan bagi orang-orang yang percaya. Kalau di luar sana pengharapannya apa? Tidak jelas. Tapi kita jelas ada pengharapan bagi orang-orang percaya. Dan Dia jamin firman-Nya tidak akan gugur kalau kita melakukan firman-Nya itu. Apa yang Dia lakukan Yesus itu, kita juga bisa lakukan, saudaraku Tuhan Yesus. Jangan kita ragu, karena kita ragu makanya seperti Petrus itu bimbang, tenggelam gitu. Jadi kita juga tenggelam dalam masalah itu sendiri karena kita ragu atas kuasa Tuhan Yesus itu, saudara Tuhan Yesus. Sama dengan Esau, tidak menghargai hak kesulungan itu, tetapi dia terhilang dari catatan kehidupan sejarah Alkitab. Akhirnya Yakub yang menjadi penerus yang ahli hak sulung itu. Padahal dia adiknya sendiri, saudara Tuhan Yesus. Dia penting sekali hak kesulungan itu. Jadi kita orang-orang GPM ini, kita hargai, kita hormati hak kesulungan yang ada dalam diri kita itu, saudara Tuhan Yesus. Karena begitu berharganya hak kesulungan itu. Untuk itulah kita dilayakkan menjadi anak-anaknya. Jangan kita bangga karena kita anak Tuhan. Karena kita tidak layak menjadi anak-anak saudara Tuhan Yesus. Tetapi banggalah karena Bapa kita sendiri adalah Tuhan itu sendiri. Maka kita dilayakkan menjadi anak-anaknya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu menguatkan kami pada hari ini ya Tuhan kami yang mulia. Agar kami tidak menganggap ringan hak kesulungan kami itu ya Tuhan. Materaikanlah Tuhan firman-Mu untuk kami semua, agar menjadi rema dan kekuatan baru dalam menjalani hari-hari ke depan ya Tuhan kami yang mulia. Hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Amin. Kita respon di firman Tuhan sebelum berdoa syafaat. Baik, saudaraku yang terkasih, terima kasih untuk Bapak Mangunjak Gultom yang telah menyampaikan firman Tuhan, berita sukacita kepada kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan menambahkan, meneguhkan keimanan kita. Baik, kita responi firman Tuhan yang sudah sama-sama kita terima. Kita katakan Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat kumengerti. Banyak perkara yang tak dapat kumengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini?
Mari kita berdoa syafaat. Kami bersyukur ya Tuhan kami yang mulia, atas segala kebenaran kasih-Mu yang tiada berkesudahan Tuhan. Pada siang hari ini ya Tuhan kami yang mulia, kami berdoa syafaat kepada Bapa dalam surga untuk setiap jemaat yang lemah imannya Tuhan. Berikan kesehatan dan kekuatan bagi yang lemah imannya ya Tuhan. Yang lemah tubuhnya ya Tuhan kami yang mulia, memberikan juga kesehatan dengan kuasa bilur-bilur-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Terima kasih ya Tuhan kami yang mulia, kami berdoa padamu ya Tuhan untuk POGPM ini ya Tuhan. Kami mohon Tuhan berkati ibadah kami di POGPM ini ya Tuhan, ibadah raya, ibadah keluarga Tuhan kami yang mulia. Berkati seluruhnya ya Tuhan untuk hormat kemuliaan nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Seluruh jemaat Tuhan berkati Bapa dalam surga dengan kesehatan damai sejahtera daripada Allah sendiri. Para majelis-Mu, Pak Ketua Majelis kami Pak Darmuji dan wakilnya Pak Bambang, Tuhan berkati, memberikan semangat dan kesehatan dalam memimpin kami di dalam POGPM ini ya Tuhan kami yang mulia. Seluruh majelis-Mu Tuhan berikan kesehatan dan semangat di dalam melayani Engkau ya Tuhan kami yang mulia. Kami berdoa padamu ya Tuhan kami yang mulia untuk setiap anak-anak kami yang duduk di bangku sekolah ya Tuhan, yaitu pra-TK, TK, SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi Tuhan. Berkati ya Tuhan mereka, lindungi mereka dari si jahat Tuhan kami yang mulia. Memberikan hikmat daripada Allah sendiri kepada anak-anak kami ini ya Tuhan kami yang mulia. Mampukan mereka ya Tuhan menyelesaikan studi mereka ya Tuhan kami yang mulia. Kelak ketika mereka lulus ya Tuhan, Tuhan telah menyediakan pekerjaan bagi anak-anak kami ya Tuhan. Setiap guru-guru pembimbingnya Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Terima kasih ya Tuhan. Begitu juga anak-anak kami yang di luar sana Tuhan. Berkati dan proteksi mereka, lindungi dengan kuasa darah Tuhan Yesus, jauhkan dari segala si jahat ya Tuhan. Ajarkan mereka selalu taat dan hormat kepada Tuhan ya Tuhan kami yang mulia. Kami berdoa padamu ya Tuhan untuk setiap kegiatan perusahaan Sugar Group ini ya Tuhan. SIL, YLP, YLD ini ya Tuhan kami bawa ke hadapan-Mu dalam doa kami pada siang hari ini ya Tuhan. Kami mohon Tuhan berkati seluruh kegiatan perusahaan ini ya Tuhan. Memberikan kelancaran pada masa tebang giling saat ini Bapa dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Berikan produksi gula melebihi dari tahun-tahun yang sesudahnya ya Tuhan kami yang mulia. Para anak-anak-Mu yang ambil bagian di dalam perusahaan ini ya Tuhan, berkati mereka dengan kesehatan agar mereka lebih takut akan Tuhan dalam melakukan pekerjaannya ya Tuhan kami yang mulia. Karyawannya Tuhan, pekerjanya yang buruh harian kontrak, berkati seluruhnya ya Tuhan kami yang mulia, baik itu pimpinan paling bawah sampai paling atas ya Tuhan, berkati dengan kesehatan. Tuhan lindungi dan jauhkan mereka dari segala mara bahaya ya Tuhan kami yang mulia. Para pemilik perusahaan ini ya Tuhan, para owner Tuhan, berkati mereka ya Tuhan dengan roh takut akan Tuhan, agar mereka memperhatikan seluruh karyawannya ya Tuhan kami yang mulia. Alat-alat yang dipergunakan di perusahaan Sugar Group ini ya Tuhan, berkati ya Tuhan, jauhkan dari segala roh-roh perongrong ya Tuhan kami yang mulia. Seluruh tanaman tebu Tuhan berkati, berikan pertumbuhan yang sempurna ya Tuhan kami yang mulia. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga berdoa padamu ya Tuhan untuk penginjilan yang ada di muka bumi ini ya Tuhan kami yang mulia. Kami berdoa padamu ya Tuhan untuk penginjilan melalui traktat, media sosial, melalui elektronik Tuhan kami yang mulia. Berkati seluruhnya ya Tuhan. Berkati rumah sakit Kristen Tuhan, sekolah-sekolah Kristen, yayasan Kristen ya Tuhan, untuk alat-Mu, saluran terang-Mu ya Tuhan kami yang mulia, dan menjadi saluran pengharapan di mana ada keputusasaan itu Tuhan kami yang mulia. Presiden bersama wakilnya, bersama kabinetnya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami mohon Tuhan berkati, memberikan mereka kesehatan dan hikmat daripada Allah di dalam memimpin bangsa dan negara kami iya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Pada masa-masa ini ya Tuhan, pandemi ini ya Tuhan, kami mohon Tuhan memberikan kelepasan setiap umat-umat-Mu di muka bumi ini ya Tuhan, dari virus-virus yang menakutkan ini ya Tuhan kami yang mulia. Perlindungan mulai terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Jauhkan kami dari segala virus-virus yang menakutkan itu ya Tuhan kami yang mulia. Kami serahkan segala kehidupan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami mohon campur tangan-Mu ya Bapa dalam surga, pemeliharaan dan perlindungan Tuhan ya Tuhan kami yang mulia. Terima kasih ya Tuhan kami yang mulia. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan kekal selamanya. Kami sempurnakan doa syafaat kami ini ya Tuhan
dengan doa syafaat doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan kepada kami yang berbunyi demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Baik, saudaraku yang terkasih, tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan yang sudah kita siapkan dari rumah kita masing-masing. Namun sebelumnya akan saya bacakan nats firman Tuhan untuk kita semua di dalam memberikan persembahan yang terambil dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7 sampai yang ke-8. Saya akan bacakan untuk kita semua. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Amin. Sambil kita memberikan persembahan, kita pujikan Tuhan kita dari Kidung Jemaat nomor 439, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu itulah kau disayakan oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan hari itulah takkan kagum oleh kasih-Nya.
Mari kita serahkan persembahan kita di dalam doa. Kembali kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih, di mana pada kesempatan yang indah ini ya Tuhan, Engkau memberikan kami persembahan untuk memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan, terkhusus di tempat ini. Berkatilah ya Tuhan persembahan yang sudah kami berikan. Biarlah ini ya Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, berkati kami ya Tuhan, tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan. Biarlah ya Tuhan, di hari-hari yang akan datang, kami boleh memberikan persembahan yang lebih baik lagi ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi, kami ya Tuhan yang mengelola persembahan ini. Kami mengharapkan tuntunan daripada Engkau ya Tuhan Yesus di dalam kami mengelola persembahan ini. Terima kasih Bapa Surgawi, kami serahkan ya Tuhan persembahan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik, saudaraku yang terkasih, mohon perhatiannya sebentar. Kami akan bacakan warta jemaat kepada kita semua. Majelis mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang merayakannya di bulan April 2022 ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang pertama, warta keuangan. Saya akan bacakan totalnya saja, total persembahan minggu yang sudah lewat 2.086.000 dan saldo diakonia sampai dengan bulan Maret 2022 berjumlah 1.287.400 rupiah. Pengumuman yang pertama, untuk ibadah bulan April akan dilaksanakan hanya di barat saja. Saya akan ulangi, untuk ibadah di bulan April akan dilaksanakan hanya di barat saja. Jadi yang seperti sudah pernah kita laksanakan di 19 untuk di bulan April ini sementara kita tiadakan. Dan yang nomor 2, ibadah keluarga tanggal 7/2022 di gereja POUK GPM untuk sektor B dengan pelayan renungan firman Tuhan Bapak Batara Mangun Siregar. Dan untuk sektor A di rumah masing-masing dengan pembawa renungan Bapak David William. Yang ketiga, pelayan firman untuk ibadah minggu pagi tanggal 10 April 2022 oleh Bapak Edo Panggabean dan sore hari oleh Bapak Firman Mendrova. Yang keempat, Panitia Paskah mengharapkan partisipasi dan donasi dari jemaat untuk pengumpulan sembako atau telur Paskah. Untuk lebih lengkapnya kita boleh menghubungi Bapak Derwin Sinaga atau Panitia Paskah lainnya. Yang kelima, majelis menghimbau untuk taat melakukan protokol kesehatan. Bagi yang kurang sehat badan dapat beribadah di rumah masing-masing untuk sementara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, sebelum tamu maju ke depan, untuk minggu yang lalu telah saya sampaikan bahwasannya ada anak mahasiswa lulusan teologia dan telah kita dengarkan bersama, dan saat ini dia datang ke sini dan sudah karantina selesai. Kami sambut untuk
saudara kami ini, yang saya katakan saudara karena kita akan bersama-sama dalam pelayanan Tuhan. Saudara kita jauh, bisa dikatakan jauh. Saudara dekat, bisa dikatakan dekat, karena sudah lama di sini. Waktu dan tempat kami berikan, kami mohon pendampingan dari pendampingnya Bapak Suroyo untuk maju ke depan. Kami persilakan. Shalom Bapak Ibu. Ada beberapa dari kita sudah kenal. Untuk yang berdiri di sebelah kanan saya ini, sebelumnya saya mewakili tim kita ada 3 orang. Saya terdiri dari Ibu Risma, saya sendiri dan juga Pak Firman. Jadi selama saudara Karis berada di sini akan kami dampingi terus. Artinya kalau ada sesuatu akan melalui kami. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ada sesuatu yang disampaikan, ada yang sungkan kan, kadang ada mau langsung atau tidak, ya sampaikan ke kami, maka kami akan sampaikan. Bisa jadi masukan, bisa jadi saran, bisa jadi hal-hal yang positif. Gitu aja. Untuk lebih jelasnya silahkan Karis memperkenalkan diri. Baik, shalom. Terima kasih untuk semuanya. Saya sangat bersyukur bisa kembali pelayanan di tempat ini. Kalau bukan karena Bapak Ibu Saudara semua, pasti saya tidak akan ada di sini. Ya, mungkin ada yang belum kenal, nama saya Karis. Ya, saya mahasiswa STT dari Ars Samar Mataram, itu di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Nah, kami mengabdi, sebenarnya ada 2 orang, hanya yang satu sudah harus ke SIL, dia sudah pelayanan di SIL, dan saya yang melayani di sini. Status saya saat ini belum pendeta, tetapi saya masih dalam masa ikatan dinas selama kurang lebih 1,5 tahun, nanti akan berakhir pada bulan September 2023. Saya berharap dengan saya ada di sini, saya belum menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara semua, dan juga saya bisa menolong setiap pelayanan yang ada di tempat ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, sebagai info tambahan, nanti saudara Karis akan selama 3 hari, kita kan sudah punya jadwal yang sudah kami susun kemarin. Jadi hal detailnya nanti akan kita sampaikan di WA grup saja. Contohnya misalkan dari jam 9 sampai jam 12 akan standby di konsistori. Jadi kalau Bapak Ibu membutuhkan pelayanan bisa datang ke gereja. Kalau tidak salah hari Selasa, Rabu dan Jumat ya. Ya, Selasa, Rabu dan Jumat akan standby di konsistori, dan untuk kegiatan selanjutnya bisa pelayanan di komisi-komisi yang ada. Dan juga kalau seandainya nanti dijadwalkan untuk kunjungan, ya akan melakukan kunjungan ke rumah Bapak Ibu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi sekali lagi untuk detail jadwal pelayanan dari Karis akan kami sampaikan di WA grup saja. Selamat pagi, shalom. Ya, demikian sebagai tambahan warta bagi kita semua, ya, untuk boleh kita ketahui bahwa kita mendatangkan ataupun
datang di dalam membantu pelayanan kita di PO GPM ini. Baiklah saudara yang terkasih, tiba saatnya bagi kita di penghujung ibadah ini, dan kita akan tutup ibadah kita. Kami undang Bapak Ibu saudara yang terkasih untuk bangkit berdiri. Sebagai pujian penutup, kita pujikan Tuhan kita. Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah mencari-cari? Dan apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus, katakanlah. Serahkan pada Yesus segala beban yang merintih hidupmu. Serahkan pada Yesus, Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Ayatnya yang kedua, tak pernah dia janji, selalu kan mana. Tak pernah dia janji, selalu kan mana. Dan tak pernah dia janji, selalu kan hujan. Tetapi dia janji memberi kemenangan. Bila topan panas melandamu, Serahkanlah. serahkan pada Yesus segala beban yang menintih hidupmu. Serahkan pada Yesus, Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Marilah kita pulang dengan sukacita dan menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus dimanapun kita berada, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.